Hai sobat semua, selamat datang di podcast Berbagi Asa Sibades ITB. Podcast ini akan mengulik banyak hal tentang permasalahan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita seringkali mengabaikan permasalahan tersebut, sehingga kepedulian dan kepekaan kita sedikit berkurang. Nah, podcast ini hadir untuk mengetuk kepedulian kita terhadap masyarakat dari sudut pandang komunitas sosial. Mari sejenak bersantai dan rileks, lalu dengarkan secuplik perbincangan dari kami. Manusia tak mungkin sanggup untuk hidup tanpa sebuah ilmu. Hanya akan seperti berjalan pada malam yang gelap tanpa secercah cahaya. Sebuah ilmu sangatlah penting. Ilmu tak jauh dari yang namanya pendidikan. Pendidikan menjadi sebuah proyek besar untuk bangsa yang besar ini. Bangsa Indonesia. 75 tahun Indonesia merdeka. Apakah pendidikan untuk penerus generasi bangsa kita sudah 100% merdeka? Apakah masih banyak batu besar ataupun kecil yang menjadi rintangan serta tantangan untuk kita semua? Banyak pertanyaan, bukan? Untuk itu, podcast Berbagi Asa edisi 1 kali ini akan membawakan tema mengenai tantangan pendidikan 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang akan dipandu oleh kami dua host kece, aku Sasha Dan aku Zaki. Tentunya kami nggak sendirian nih. Di sini kami punya narasumber yang super keren dari komunitas Matahari Kecil, yaitu Kak Yasir Muhammad Syaiful. Tapi sebelum kita berbincang banyak hal dengan Kak Yasir, kami akan bacakan sedikit nih CV dari Kak Yasir. Kak Yasir ini merupakan sarjana Teknik Industri Telkom University Bandung dan MBA Institut Teknologi Bandung. Pernah menjadi Ketua Karang Taruna Kompleks Gading Regensi pada tahun 2011 sampai 2017 dan Jajaka Wakil 1 Kota Bandung pada tahun 2018. Dan sekarang menjadi Head of Commercial Fintech dan juga founder dan CEO Matahari Kecil Indonesia Foundation dari tahun 2015 sampai sekarang. Matahari Kecil Indonesia Foundation sendiri adalah komunitas yang fokus bergerak di bidang pendidikan dan sosial di Indonesia. Matahari Kecil ini berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta. Komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2015 untuk memberikan semangat pendidikan kepada anak-anak di daerah Bandung dan Jakarta. Nah, udah penasaran banget gak sih sama narasumber kita? Yuk Zak, kita sapa dulu narasumber kita. Halo Kak Yasir. Hai Kak Yasir. Ya, halo Sasha, Zaki, salam kenal. Oke, baik ya Kak. Langsung saja nih Kak ke pertanyaan pertama yang benar-benar membuat kita penasaran banget nih. Sebenarnya gimana sih latar belakang terbentuknya komunitas Matahari Kecil ini Kak? Oke, Zaki, Sasha, saya izin cerita sedikit. Jadi sebenarnya ini awalnya di 2014 di Agustus. Kita sebenarnya waktu itu kan sebelum kerja di Jakarta, saya sempat menjadi Head of Karang Taruna di Bandung, di Gading Regensi. Jadi kurang lebih Ketua Karang Taruna lah. Jadi awalnya memang di Ketua Karang Taruna waktu itu. Jadi kita manage ada sekitar 50 anak di sana, 50 remaja lah ya waktu itu di sana. Dan di 2014 di Agustus itu, waktu itu lagi sholat zuhur di masjid, waktu itu ketemu sama salah satu ketua DKM di Gading Regensi juga. Nah, awalnya memang ketua DKM ini bilang bahwa, hey Yasir, kita ada project nih, soalnya tadi Bapak lihat katanya ada beberapa anak gitu ya di daerah, jadi di sebelah kompleksnya itu ada desa gitu namanya Parakan Saat gitu ya. Ada daerah namanya Parakan Saat, ada anak-anak di jam sekolah yang memang malah mengutin sampah, bantu orang tuanya jualan, dan seterusnya. Tapi itu di jam sekolah. Nah, sesimpel kita berdua akhirnya memutuskan untuk, ya udah kita research bareng, datang sana bareng, dan akhirnya kita bertemulah sama SMPT Firdaus pada saat itu. Itu ada di Acamanik di Bandung. SMPT Firdaus ini sebenarnya SMP terbuka. Jadi SMP terbuka ini sebenarnya masuk ke sekolah formal, pendidikan formal. Cuman requirement-nya jauh lebih mudah untuk pendidikan sekolah ini. Nah, pada saat itu kita ingin menyekolahkan 3 anak tadi yang kita lihat ini ke sekolah ini, sebenarnya ke sekolah Firdaus ini. Tapi pada saat itu kita diskusi juga dengan ada namanya Abu Galuh, kepala sekolahnya. Tapi akhirnya 3 anak ini memang tidak di sekolah tersebut, jadi memang kuotanya udah habis. Dan akhirnya kami berdua menginisiasi bahwa yaudah 3 anak ini kita sekolahin aja di masjid Gading Regensi gitu. Jadi kita nyari tempat yang memang gampang, gratis gitu ya, tapi juga kondusif. Akhirnya waktu itu di masjid waktu itu kita pengen cuma 3 anak doang, tapi yang daftar waktu itu ada 13 anak.
Nah, 13 anak ini memang ternyata mereka ini rata-rata background-nya putus sekolah dari SD ke SMP. Dan rata-rata memang ada biaya. Jadi mereka tidak bisa melanjutkan ke SMP. Nah, akhirnya 13 anak ini kita ajar di Garing Regensi waktu itu awalnya di masjid. Yang ngajarnya waktu itu sekitar ada 25 orang. 25 orang terdiri dari Karang Taruna. Jadi anak-anak Karang Taruna. Plus juga dari Bapak Ibu yang di kompleks sana, gitu, yang tinggal di sana. Jadi memang yang rata-rata memang yang sudah pensiun, mereka dedikasi waktunya buat ngajar. Tapi at the same time, kita udah berjalan ngajar sekitar 1 bulan. Saya tuh waktu itu ada ketakutan bahwa pada saat itu kan lagi libur kuliah ya, jadi mungkin mereka-mereka ini bisa jadi cuman mengisi waktu kuliahnya, waktu kosongnya aja, waktu libur. Dan nanti ketika mereka kuliah bisa jadi mereka cabut juga anyway, si anak-anak Karang Taruna ini. Karena mereka kan voluntary teaching ya, mereka jadi teachers tapi relawan gitu. Akhirnya itu pun terjadi. Bulan berikutnya dari 25 pengajar, sisa 5 waktu itu. Sisa 5 orang. Semuanya pada sibuk kuliah lagi. Jadi hipotesis itu benar gitu. Nah, udah seperti itu dari bapak-bapak, ibu-ibu pun memang tidak semua bisa secara sustain mengajar karena mungkin mereka ada keperluan lain, ngurus cucu lah, ngurus apa dan seterusnya. Akhirnya kami berpikir, ini harus ada satu entitas yang memang bisa ngajar sepenuhnya karena kalau kita ngomongin pendidikan, apalagi SMP gitu ya, SMP terbuka kan nggak bisa cuma hitaran ngajar, lo ngajar sekarang terus bulan depan cabut, nggak bisa. Jadi minimum kan 3 tahun gitu ya sampai mereka lulus. Jadi kami berpikir entitas apa yang memang bisa mengajar, yang waktunya cukup, yang waktunya oke, tapi secara kapabilitas juga udah bisa ngajar gitu ya, dan kreatif, inovatif. Akhirnya kami berpikir, kayaknya semester 2, 3, 4 waktu lagi kuliah itu bisa jadi target nih. Akhirnya waktu itu kita open recruitment waktu itu juga masih ada Path, terus zaman Instagram masih, waktu itu sama di Twitter, sama di ASFM. Kita sebar di 4 sosial media ini. Kita bilang, hey, kita butuh nih 25 volunteers yang mau ngajar di Bandung, silahkan. Apparently, ternyata yang ngajar itu bisa sampai 300 orang yang daftar, jadi sekitar 278 yang daftar. Jadi awalnya kita melihat, dari situ saya melihat bahwa potensinya ternyata besar banget di Bandung, yang mau ngajar tuh banyak. Dan ketika kita interview, mereka ini rata-rata memang bilang, saya tuh pengen ngajar dari dulu, cuman saya bingung tempatnya di mana. Akhirnya menemukan materi kecil, mereka mau tuh ngajar, rata-rata seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir, wah oke deh, kalau ngomongin kayak gini berarti nggak bisa ngomongin komunitas doang, harus benar-benar terorganisirnya, berinisiasilah untuk materi kecil dengan 4 orang yang tersisa waktu itu dari Karang Taruna. Jadi awalnya memang anak Karang Taruna Garing Regensi yang buatnya. Jadi waktu itu ada saya, Amar, Raffi, sama Levin. Kami berempat akhirnya sepakat, oke, kita buat namanya materi kecil, kita buat organisasinya, struktur organisasinya yang jelas gitu ya. Open recruitment pun bikin sistem rekrutmen yang jelas. Along the way kita buat sistem yang jelas dari sisi pengajaran, rekrutmen pengajar dan seterusnya. Sampai sekarang pakai sistem batching, jadi per batch itu ada sekitar 40 pengajar, sekarang udah sekitar jadi 11 batch. Jadi dari situlah muncul si materi kecil itu di 2015-an lah materi kecilnya adanya. Nah akhirnya di 2016 saya pergi ke Jakarta, menemuin case yang sama di Jakarta. Jadi ada TK mungkin yang kurang terurus gitu ya, di daerah Kebun Kacang. Akhirnya saya berinisiasi juga untuk menduplikat apa yang sudah dilakukan di Bandung, dan akhirnya juga terbentuk juga materi kecil Jakarta. Jadi sekarang Jakarta-Bandung tuh ada sekitar lebih dari 1.400 volunteers yang bergabung. Dari awalnya cuma 4 orang berinisiasinya. Jadi awal mulanya cukup panjang, tapi kita start small. We really understand ini sebenarnya ngomongin Asian ini masalah is huge problem ya, nationality problem sebenarnya masalah nasional. Cuman kita startingnya itu dari small gitu, makanya namanya materi kecil juga anyway gitu. Wah, menarik banget nih Kak latar belakang dari Matahari Kecil. Nah terus kalau boleh tahu Kak, kondisi pendidikan dari adik-adik Kompleks Garing Regensi maupun di daerah yang di Jakarta itu, ketika awal merintis, itu bagaimana ya Kak? Kalau yang Bandung memang mereka ini rata-rata notabene memang kami dari yang memang statusnya memang C mungkin ya bisa dibilang. Jadi memang kita bilang mereka juga tidak bisa melanjutkan pendidikan tuh gara-gara biaya gitu. Nah, tapi mereka pun tipikalnya dari sisi pendidikannya mereka ini dari SD mau ke SMP tapi tidak keterima di SMP manapun. Pertama, tidak keterima di SMP manapun gitu ya. Terus yang kedua, ada yang keterima tapi mungkin jauh, dia nggak kuat biayanya tuh kalau misal tiap hari pulang pergi dan seterusnya. Jadi rata-rata kalau yang di Bandung memang seperti itu persona dari sisi students-nya. Nah, kalau di Jakarta agak sedikit beda. Kalau di Jakarta ini kita bantu dari sisi sekolahnya. Jadi memang sekolahnya ini ada sekitar lebih dari 20 anak ya, anak-anak TK ya. Kalau di kita Jakarta TK Warga Teladan namanya. Tapi pengajarnya waktu saya datang itu cuma 3 dan pengajar aktifnya cuma 2 bahkan. Nah ini unik juga nih, students-nya cukup banyak, bahkan students-nya dulu tuh bisa ratusan, sekarang turun jadi 20. Dan kalau di Jakarta, typical students-nya ini campur-campur. Memang ada yang memang status ekonomi sosialnya memang tinggi, ada juga yang rendah gitu, jadi macam-macam gitu. Jadi kita bantu buat sistem yang sama,
kita kasih pengajar juga sana, volunteers, dan juga kita bikin event-event yang memang kreatif. Harapannya bisa semangatin anak-anak di sana juga biar belajarnya jauh lebih kreatif juga, kayak gitu mungkin. Oh gitu, oke Kak. Tadi kan sebenarnya kita udah ngomonginnya dalam lingkup kecil gitu ya Kak. Nah, tapi kalau kondisi pendidikan di Indonesia secara general waktu itu tuh kalau menurut Kakak, pandangan Kakak jadi gimana? ketika ngomongin pendidikan di Indonesia gitu ya, itu tuh sebenarnya masif banget. Maksudnya nggak akan beres sehari gitu, karena memang kalau ngomongin pendidikan di Indonesia agak sedikit tricky. Kita ngomonginnya masalah nasional. Jadi gini, kalau ngomongin APK, angka partisipasi kasar. Jadi APK ini kita ngukur seberapa besar contribute anak di umur situ. Contoh, APK itu ada di umur, contoh APK SD, ada APK SMP, ada APK SMA, atau bahkan APK Higher Education. APK ini cara ngitungnya memang orang-orang, misal kita ngomongin SMP, berarti umur 12-15 tahun, contoh, dari umur 12-15 tahun ini kita bandingin yang sekolah dibandingin sama total populasi. Nah, ketemulah APK-nya. Jadi berapa persen anak yang memang sudah gabung di sistem pendidikan Indonesia. Nah, itu pun angkanya juga, contoh di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat pun kurang lebih itu angkanya makin turun tuh. Kalau contoh di Jawa Barat itu bisa sampai angka partisipasi kasar di SMP itu sekitar 60, nanti turun lagi ke 40, turun lagi bahkan ke 17% itu ketika di S1. Jadi kalian mungkin yang udah lanjut bachelor degree itu salah satu 17% yang memang beruntung di Indonesia gitu. Masih banyak yang memang tidak beruntung. Itu satu tuh ngomongin APK. APK itu memang artinya akses pendidikan itu memang menjadi kendala juga. Itu ngomongin akses. Ditambah lagi Indonesia kan pulaunya tuh banyak gitu ya, dan bahkan Pak Jokowi, Pak Menteri udah bilang juga bahwa ini challenging gitu, bahwa di Indonesia itu tersebar pulaunya sehingga nggak bisa tuh kalau ngomongin Singapura satu sistem bisa langsung jalan gitu. Di Indonesia tuh agak unik gitu, ditambah culture yang berbeda-beda dan seterusnya. Itu satu, ngomongin akses pendidikan. Ditambah lagi ngomongin akses pendidikan, di tahun 2016 itu sekitar ada mungkin hampir 2 juta anak putus sekolah juga. Jadi kurang lebih sekitar 4-5 detik di 2016 ya, 4-5 detik itu sekitar ada satu anak putus sekolah. Jadi bisa bayangin cukup banyak tuh persentasenya. Dan rata-rata mereka putus sekolah gara-gara biaya juga. Biaya gitu ya, rata-rata masalah ekonomi. Itu ngomongin akses gitu ya. Ditambah lagi kalau teman-teman tahu, lihat sekarang di tengah pandemi ini juga rata-rata semua struggling lah. Maksudnya nggak cuman ngomongin sekolah bagus aja ya. Sekolah bagus itu sekarang struggling juga. Kita move ke digital semua gitu ya. Adaptasi baru, apalagi kalian bisa bayangin sekolah kita gitu ya. Sekolah kita yang memang notabene tipikalnya seperti tadi yang udah saya jelasin. Jadi ngomongin akses itu salah satu PR. Terus yang kedua ngomongin kualitas juga. Ngomongin kualitas, kita ngomongin angka PISA misalnya, dari professional assessment, kita lihat dari 2015 gitu ya, 2017 itu masih Indonesia urutannya masih salah satu yang di bawah juga tuh. Urutan sekitar 2015 itu urutan sekitar 60-an dari sisi membaca, dari sisi matematika, berhitung dan seterusnya. Ini menjadi PR juga nih. Jadi literasi membaca di Indonesia juga masih sangat kurang gitu ya. Ini harus ditingkatin juga, ngomongin kualitas, plus juga tadi belum kita ngomongin dari sisi cara berhitungnya, matematiknya, dari sisi sainsnya dan seterusnya. Nah itu jadi PR-nya itu masif, dan kita percaya juga, yes kita tahu masalah Indonesia itu masif, tapi at the same time kita juga yakin bahwa ketika ada masalah besar ini, opportunity juga besar juga anyway. Jadi memang buat nyelesain masalah di pendidikan itu harus berpegangan tangan nih antara si pemerintah, terus ada juga guru itu sendiri atau aktivis pendidikan, terus ada media, terus nanti ada juga company gitu ya, ataupun misi. Itu semuanya harus benar-benar elaborate buat harus benar-benar kolaborasi untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Karena masalahnya tadi cukup besar gitu loh. Wah, begitu ya Kak. Jadi memang dari masa ke masa ini, sektor pendidikan selalu banyak juga problem yang muncul ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, pasti kayak ada perkembangan gitu di tiap tahunnya. Nah, menurut Kakak sendiri, di 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kira-kira gimana sih kondisi pendidikan Indonesia? Dan potensi apa yang mungkin bisa dikembangkan nih nantinya buat bangsa Indonesia sendiri? Oke, saya bicara dari kacamata saya mungkin yang 5 tahun, 6 tahun di dunia pendidikan ya. Jadi saya juga sering berbicara juga dengan beberapa orang Kementerian Pendidikan, BSNP gitu ya, Badan Nasional Pendidikan dan seterusnya. Kita diskusi lah sebenarnya seperti apa sih kondisi pendidikan saat ini. Jadi
Kalau kita lihat tahun ke tahun sebenarnya membaik kalau bisa dibilang. Jadi banyak inovasi-inovasi yang dihadirkan, terutama di tahun ini juga. Tapi at the same time, ketika inovasi itu dihadirkan, pasti selalu ada challenge juga nih. Karena inovasi baru, gitu ya, itu butuh understanding yang benar-benar dalam dari sisi guru, dari sisi siswa dan seterusnya. Contoh as simple as sekarang kita move ke PJJ. Sekarang surat edaran pemerintah Menteri nomor 15 tahun 2020 yang berbicara tentang BDR, belajar dari rumah, PJJ. Itu semua tertuang di sana. Tapi ketika itu tertuang juga dan harus diterapkan seluruh entitas pendidikan, ada hal yang memang belum pernah dilakukan tapi harus dilakukan. Jadi mungkin kalian bayangin, mungkin sekolah-sekolah yang di pelosok yang belum pernah mengenal namanya LMS, Learning Management, tapi memang harus dituntut seperti itu, gitu ya. Nah, ini inovasi-inovasi ini yang dikeluarkan memang perlu adanya standarisasi yang jelas dan juga aksi yang jelas. Makanya sekarang kalau dilihat mungkin pendidikan sekarang adaptifnya tuh cepat banget, mereka belajar keluar. Terus PJJ yang kemarin nomor 15 tahun 2020 udah PJJ keluar, ada masalah dari sisi yang 3T, daerah 3T, itu memang susah untuk menerapkan pendidikan seperti ini. Otomatis keluar lagi regulasi baru menyesuaikan hal tersebut bahwa oke, kalau di daerah 3T kita nanti kasih pendanaan dari bos afirmasi, kinerja, sama ada reguler gitu ya. Itu khusus untuk daerah 3T, itu bisa digunakan untuk beli barang, bisa digunakan untuk beli kuota dan seterusnya. Jadi angin segar lah menurut saya sekarang udah mulai ada angin segar di mana dari sisi pemerintah pun adaptif gitu ya, apa yang ada regulasinya cepat disesuaikan. Makanya kalau teman-teman lihat di YouTube gitu ya dari Kementerian Pendidikan Indonesia, mungkin hampir quarterly dia pasti post video tuh regulasi apa yang baru menyesuaikan dan seterusnya, dan kita harus catch up juga sama itu. Jadi kalau saya lihat ada angin segar itu kalau ngomongin pemerintah. At the same time kalau ngomongin di bawahnya, ngomongin dari private sector, company, startup dan seterusnya, itu pun masif juga tuh. Bahkan dari luar pun datang ke Indonesia karena ngelihat marketnya it's huge market gitu loh. Jadi banyak juga yang membantu. Mungkin mereka mencari profit, tapi kita juga harus berpikir bahwa mereka ini menyelesaikan masalah loh gitu loh. Jadi dari grassroots pun mulai muncul startup yang besar di pendidikan gitu ya, dari mungkin kecil-kecil tapi banyak gitu ya, masif. Dan saya harap ini juga bisa saling support, karena yang tadi balik ke poin pertama bahwa untuk menyelesaikan ini nggak bisa kita pointing finger ke pemerintah. Oh ini pemerintahnya jelek nih, oh ini nggak bisa. Jadi kita harus beneran berpikirnya secara sistem. Pemerintahnya udah ada bagiannya, kita mau ngelakuin apa gitu loh. Kita mau ngelakuin apa sebagai anak muda, lo mau menyelesaikan masalah pendidikan di bagian mananya. Kalau pola pikirnya seperti itu semua, itu baru bisa pelan-pelan nutupin bolong-bolong tadi. Tapi kalau pointing finger semua, bolong-bolong tadi even kesulitan juga gitu loh. Jadi memang harus benar-benar masif lah si solusinya. Tapi along the way sekarang jauh lebih baik dan harapannya pun pendidikan Indonesia jauh lebih adaptif ya, yang paling penting. Nah, satu hal juga kalau melihat potensi, tadi pertanyaan Zaki ketika potensi Indonesia seperti apa sih? Jadi kebetulan tahun lalu itu saya ada double program dari MBA ITB ke Goldsmith London, dan saya waktu itu coba datengin ke salah satu school di sana, jadi salah satu SD di sana, dan saya coba diskusi sama guru di sana, sama anak-anak di sana. Jadi memang di sana sistemnya mungkin jauh lebih settle gitu ya, jauh lebih oke sebenarnya. Tapi kita sebenarnya udah mengarah ke sana juga nih. Nah ini good news-nya. Dan yang saya yakini adalah, oke, kalau kita head to head dari sisi anak gitu ya, anak mungkin Indonesia sama anak di luar, itu kita saya sendiri pun yakin kita bisa compete. Dan saya ngomongin based on experience dan based on data. Jadi bukan cuma hipotesis. Jadi salah satu anak di Matahari Kecil, ada namanya Rehan. Itu Rehan ini salah satu yang memang dia putus sekolah juga anyway gitu. Jadi kita bantu juga buat SMP-nya. Dia alhamdulillah sekarang udah lulus juga. Dia itu kita lombain pidato mengenai Jepang. Ini baru antar Indonesia dan itu di Bandung. Kalian bisa bayangin Bandung, kita terpencil gitu ya, sekolahnya terkenal tapi compete sama memang sekolah-sekolah yang mungkin sekolah negeri dan seterusnya, SMP negeri. Rehan ini juara 1 pidato mengenai Jepang. Rehan juara 1 dan kita nggak tahu nih hadiahnya atau si yang ngadain ini siapa. Dan ternyata yang ngadain ini adalah wali kota Hamamatsu Jepang langsung. Dan gak lama dari situ setelah Rehan dapat piala, saya ditelepon sama salah satu dosen Unpad, dia dosen, saya lupa sastra Jepang atau apa, saya lupa. Dia telepon bahwa, hey, ini Yasser Matahari Kecil, betul, ya betul. Katanya dibilang bahwa Rehan ini berkesempatan untuk pergi ke Jepang bahkan. Rehan berkesempatan pergi ke Jepang selama 2 minggu untuk mengenalkan Jaipong, silat, dan seterusnya. Dan itu kan sesuatu yang saya pun jujur saya belum pernah ke Jepang, saya jauh lebih bangga ketika anak saya ditawarin seperti itu. Nah jadi ketika anak itu kita diskusi dengan orang tuanya bahkan di awal nolak karena orang tuanya mikir ngapain anak saya ke Jepang, saya mending duitnya aja gitu ya. Teori Maslow lah kalian paham ya, paling basic itu myths gitu ya. Ngapain mikirin hidup yang tersier, tapi ketika yang premiernya belum ini terpenuhi. Akhirnya PR kita, public relation kita diskusi sama orang tuanya, akhirnya mau, dan Rehan berangkat 2 minggu ke Jepang.
dia mengenalkan Jepang gitu ya, dia mengenalkan Indonesia, dia belajar mengenai Jepang gitu ya, dan seterusnya. Dan ini anak smart gitu loh. Ini yang saya bilang tadi potensinya. Dan bahkan yang bikin amazed lagi, setelah rehan 2 minggu di Jepang, dia balik ke Indonesia, 2 bulan kemudian saya ditelepon lagi sama orang yang sama, bahwa katanya, hey, ini katanya wali kota Hamamatsu Jepang, ini pengen langsung hadir ke sekolah Matahari Kecil katanya. Ini wali kota Jepang, kalian bisa bayangin. Dan kalian bisa bayangin mungkin komplek kita tuh nggak terlalu besar, gerbangnya juga nggak terlalu besar juga. Tiba-tiba pada saat itu saya iyahin, kita juga kumpulin semua anak-anak dari yang udah sekolah di kita gitu ya, kita siapin mereka welcoming dari angklung dan seterusnya. Akhirnya ada 2 bus dikawal dengan motor polisi gitu ya, itu masuk ke komplek kita yang kecil, datang, dan itu mereka semua keluar dengan jubah-jubah panjang gitu ya. Nah itu memang pemerintahan dari Jepang semua, dari Hamamatsu, dan mereka datang ke sekolah kita dan mereka apresiasi katanya bahwa ada sekolah gratis ya yang memang bisa support anak, dan juga yang ngajarnya anak muda semua gitu, dan yang paling penting bisa menghidupi diri dari social entrepreneurship gitu. Nah itu yang tadi saya bilang based on data, karena saya yakin lah Indonesia itu bisa compete di internasional. Kalian mungkin banyak lihat yang lomba apa, juara lomba apa. Jadi kalian bisa bayangin kita udah punya benih yang oke, ditambah season yang oke, kalian bisa lihat mungkin 2035 Indonesia bisa jadi kayak gimana. Kalau balik lagi ke komunitas Matahari Kecil nih Kak, gimana sih perubahan yang terjadi pada pendidikan anak didiknya sejak pertama kali merintis hingga sekarang ini? Oke, good question. Jadi waktu minggu pertama, minggu kedua saya ngajar waktu itu. Saya ngajar matematika, bahasa Inggris. Matematika, bahasa Inggris doang. Saya ngajar 2 subjek. Dan waktu itu saya ngajar itu di minggu pertama, megang 2 kelas. Dan ini yang terjadi, jadi waktu itu anak-anak belum dapat seragam, anak-anak masih pakai seragam SD, dan kalian bisa bayangin komplek kita tuh, jadi jadi kompleknya ini mungkin bisa dibilang orang-orang high-end yang ada di komplek ini, gitu ya. Tapi kalian bisa bayangin anak-anak kita datang, gitu ya, dengan baju keluar, ada sampah ditendangin, bisa bayangin ya. Terus sampahnya kena warga sana. Nah itu minggu-minggu pertama, bulan pertama itu yang terjadi. Jadi attitude-nya, waduh, itu perlu diasah banget. Dari sisi attitude, dari sisi behavior, itu dari sisi karakter, itu menjadi PR besar gitu loh. Dan kita sadar bahkan mereka ini ada yang bahkan dari orang tuanya diproyeksikan anaknya harus jadi preman gitu. Kalau orang kan anak diproyeksikan untuk jadi dokter gitu ya, ini anak diproyeksikan untuk jadi preman. Nah itu tuh terjadi gitu, itu terjadi, dan itu di komplek kita anyway gitu. Hal itu yang kita sadarin. Saya tuh yakin bahwa knowledge itu bisa belajar semua, tapi ketika ngomongin karakter, attitude itu a bit different, dan itu agak-agak menurut itu malah agak lebih sulit menurut saya buat manage-nya. Jadi hal yang pertama kita terapin, briefing volunteers, briefing guru semua, bahwa ini kita fokus attitude dulu. Makanya pagi sholat duha dulu bareng-bareng, mau nggak mau itu harus ikut. Terus diajarin tata krama juga di kompleks seperti apa, nggak cuma di kompleks juga, gimana cara ngomong sama yang lebih tua. Tapi itu memang butuh waktu yang cukup lama juga. Jadi bulan pertama pun bahkan ketika saya ngajar ada anak yang saya lagi ngajar, kalian bisa bayangin depan anak, 30 anak, dan mereka ini tiba-tiba lagi saya ngomong, dia tiba-tiba manggil tukang cincau di luar. Kalian bisa bayangin, manggil tukang cincau di luar, dan cincau juga nyamperin juga, dan dia beli, dan dia minum, lagi belajar. Kalian bisa bayangin, itu attitude-nya udah sampai sebegini, tapi saya diemin. Ketika udah diemin, pulangnya saya panggil, saya bilang bahwa itu bukan hal yang baik gitu ya, karena ketika kamu gitu juga yang lain melihat, melabel itu hal yang normal, dan ketika itu terus dibiarkan, kalian bisa bayangin itu akan menjadi culture di sekolah itu, dan nggak akan benar juga anyway. Jadi kita jelasin ke mereka pelan-pelan, sampai akhirnya anak-anak ini sudah tingginya pun jadi lebih tinggi dari saya. Anak ini pas mau lulus, ini yang buat saya ngucurin air mata juga gitu. Jadi waktu pelepasan anak ini jejer di depan gitu ya, dan dia berterima kasih kepada volunteers, walaupun beda-beda kakak-kakaknya, tapi kita ngerasa terbantu banget. Dan akhirnya dia ngasih bunga, dan dia bilang bahwa dari cara ngomong itu udah berubah gitu ya, dari cara attitude dia udah jauh lebih kalem, malah yang dulunya dominan itu jadi jauh lebih kalem. Hal-hal seperti ini yang akhirnya kita ngeliat, wah ini ya, the power of education tuh beneran kita ngerasainnya setelah udah 3 tahun tuh, wah gila sih ini. Kita tuh bangga, itu mungkin hal kecil bagi orang lain, tapi bagi kita tuh pengajar tuh, wah, itu sesuatu banget. Dan si anak ini pun dulu ketika orang takut sama si anak ini gitu ya, karena udah diarahkan jadi preman, dia dominan, malah sama volunteers kita tuh dia dijadiin KM gitu loh. Karena ketika orang dominan, dia tuh punya leadership sebenarnya, tapi harus diarahin leadership-nya harus positif nih. Nah, makanya dia jadiin KM gitu ya, semua dengar apa kata dia ya kan. Tapi at the same time kita juga didik mereka juga. Jadi dari attitude itu udah jauh lebih baik lah. Kalau dari masalah knowledge,
UN kita kemarin alhamdulillah juga not bad gitu ya. Jadi ada di rata 72 kalau nggak saya salah. Jadi alhamdulillah lulus 100%. Dan itu kebanggaan banget tuh. Jadi kalian bisa bayangin mungkin dulu yang kalau nggak kita bantu, kita nggak tahu nih mereka mungkin sekarang lagi ngapain. Tapi ketika udah lulus ujiannya gitu ya, nilainya juga oke, dan bahkan mereka sekarang rata-rata melanjutkan ke SMK gitu. Jadi itu yang ngebuat kayak wah ini perubahannya kerasa banget gitu, dan itu hal itu juga ngebuat kita nggak nyerah sampai sekarang gitu loh. Jadi udah mau tahun kelima, udah mau jalan tahun ke-6, tetap terus pegang amanah itulah sampai kapanpun ya, itu bakal jadi kita pegang amanahnya kayak gitu. Loh, kok iklan? Pada mikir gitu ya? Hayo, lagi pada serius dengerin kan? Penasaran gak sih selanjutnya ngomongin apa mereka? Yuk, lanjut lagi. Oke, Kak. Kak, aku mau nanya nih, Kak. Tadi kan udah sempat ngebahas sedikit nih soal kondisi adik-adik di Matahari Kecil. Nah, sebenarnya kalau tantangan dari komunitas Matahari Kecil sendiri selama menjalani, jadi kan pasti ada nih misalnya satu dua seorang tua murid yang mungkin tidak cukup kooperatif misalnya dalam pengajaran segala macam. Nah, itu katanya apa aja sih, Kak, selama ini? Yap. Jadi tantangannya memang cukup luas juga, bahwa memang kalau ngomongin tantangan komunitas sendiri ya, pertama, jadi Macil ini selama 5 tahun ini jalannya nggak smooth juga. Mungkin orang lihat, hebat ya sekarang udah ada yang lulus dan seterusnya, tapi memang tidak sepenuhnya seperti itu juga. Mereka mungkin bersalah. Jadi salah satu masalah, beberapa kali kita pernah diusir juga. Yang tadi saya bilang bahwa mungkin nggak semua komplek pengen apalagi komplek yang mungkin high end, mereka pengen nyaman gitu ya kan, nyaman di kompleknya dan seterusnya, tapi tiba-tiba ada sekolah dan seterusnya, itu kita mungkin mengalami beberapa kali pindah tempat juga gitu ya, mengalami penolakan dan seterusnya gitu ya, banyaklah masalah-masalahnya banyak. Terus dari sisi pendanaan juga saya melihat ya rata-rata di Indonesia sih ya, yayasan itu rata-rata tuh kalau saya bilang banyak yang kayak gini gitu, maksudnya banyak yang memang mengandalkan hanya donasi. Dan saya waktu itu berpikiran, kenapa nggak buat yayasan yang memang dia bisa berdikari juga gitu, dari sisi finansial, dari sisi apapun gitu ya. Makanya saya come up sama, kita coba jangan full di donasi, malah kita ngandelin sociopreneurship gitu loh. Jadi sociopreneurship saya kumpulin orang-orang dari ITB tuh yang jago-jago bisnis, dari Unpad, dari mana saya kumpulin. Terus saya bilang ke mereka, hey, you mau nggak buat satu bisnis, tapi bisnis 100% profitnya buat Matahari Kecil gitu loh. Akhirnya mereka mau, buatlah ada brand Makarocil, ada brand apa, Teker, dan seterusnya, nanti ke Instagram kita, itu 100% profit itu buat Matahari Kecil. Yes, tapi buat proses itu pun, itu jatuh bangunnya berapa kali kita ganti bisnis, berapa kali kita nggak ada yang datang, jual, beli, dan seterusnya. Terus kita pernah nyewa tempat juga, tapi nggak ada yang datang juga, rugi, semua udah kita lewati lah. Nah, jadi struggling itu juga sebenarnya, cuman ya ketika struggling dan kita jatuh itu memang mau nggak mau, ya jangan udah jatuh lo diem, tapi setelah jatuh lo tetap harus gerak gitu, at least gitu loh. Nah, itu dari pendanaan. Terus tadi dari sisi acceptance, dari sisi masyarakat, memang nggak semuanya juga setuju terhadap ada sekolah dan seterusnya gitu. Terus dari sisi tua gitu, jadi orang tua pun memang agak unik juga. Ada yang kita pernah ngadain namanya home visit. Home visit ini regularly kita adain. Jadi para volunteers, para guru itu kita datang ke rumahnya, ke rumah siswa langsung. Di rumah siswa kita lihat apa keluarganya kayak gimana, orang tuanya kayak gimana, terus kendala-kendala dari orang tua, dari anak dan seterusnya, curhat lah jadinya. Kita datang ke salah satu anak, waktu itu juga saya datang ke salah satu anak kita, itu sekitar ada itu ada sekitar 5 keluarga ya, jadi ada bapak, ibu, terus anaknya itu ada 3, jadi sekitar 5 orang di situ. Tapi kalian bisa bayangin rumahnya itu sekitar cuma mungkin 4x4 ya, segede kamar kosan lah ibaratnya. Tapi mereka hidup di situ 5 orang. Kita diskusi masalah apa saja gitu ya, ada yang mungkin mereka sampai tinggal sama neneknya aja, orang tuanya mungkin nggak nganggap, dan banyak banget lah. Dan itu kita kan ngambil data itu, dan kita kan nggak bisa diem aja, kita mungkin nggak akan juga sampai ke keluarga, nggak, tapi at least ada hal-hal yang masih controllable, masih bisa kita ukur, masih bisa kita support, walaupun itu nggak besar, tapi bisa jadi bagi mereka itu penting gitu. Jadi contoh beberapa di sociopreneurship kita bantu dari sisi orang tuanya jualan apa, misalnya jualan nasi kuning, kita bantu jualannya nasi kuning, kita buatin branding dan seterusnya, profitnya nanti dia jadi makin nambah. Nah, itu gerakan-gerakan sociopreneurship kita gitu loh. Jadi tantangan tuh pasti banyak, dan itu tantangan coming itu dari berapa sisi ya, jadi nggak cuma dari sisi pendanaan doang, belum dari sisi volunteers-nya. Volunteers itu kan namanya volunteers ya,
lo dikasih keleluasaan buat datang enggak juga enggak gitu ya, silakan. Dan kita nggak ngasih uang anyway gitu loh. Jadi harus benar-benar di understanding kita harus nyari volunteer seperti apa, makanya ada seleksi di awal. Terus ketika udah join pun apa bisa kita develop dari mereka sehingga mereka merasa bahwa materi kecil ini yes gue nggak dapat duit tapi gue dapat ilmu yang banyak di materi kecil dan itu menurut gue jauh lebih dari valuable dari duit misal. Hal itu yang akhirnya kita come up with gitu ya buat nyelesain masalah-masalah tersebut. Nah, di kondisi pandemi saat ini nih pasti kayak mungkin ada tantangan-tantangan baru yang dihadapin sama komunitas Matahari Kecil. Gimana tuh Kak? Ya, pandemik ini benar kita kayak ditabrak truk gitu ya. Jadi memang hal baru mau nggak mau harus benar menyesuaikan. Kebetulan kan saya juga pengalaman itu saya pernah lama di ruang guru juga. Sekarang juga sama di startup fintech, sama-sama di pendidikan juga. Saya dealing sama sekolah-sekolah keren, sekolah-sekolah hebat, bahkan sampai sekolah-sekolah di pelosok. Saya bisa bandingin tuh gapnya kayak gimana. Jadi ya yang tadi saya bilang di awal bahwa keren aja, struggling buat dapetin buat sekarang PJJ ini, masa PJJ ini gitu loh. Karena masa transisi gitu ya, masa shifting. Beneran kita harus move dari yang offline ke online atau move ada hal-hal yang baru yang harus diterapkan. Dan kita pun cukup struggling juga di materi kecil bahwa anak-anak, kalian bisa bayangin nggak semua punya HP, ada yang punya HP tapi HP-nya mungkin lemot dan seterusnya gitu ya. Nah, akhirnya kita tapi tetap keep up juga informasi dari Kemendikbud bahwa bisa di TVRI, bisa di mana. Jadi so far mereka anak belajar dari sana. Kita bekerja sama juga sama beberapa startup, ada beberapa startup dari Singapura, Microsoft dia provide juga gratis aplikasi buat belajar bahasa Inggris. Kita juga collab juga sama mereka. Hal kayak gitu masih kita terapin juga. Dan yang paling penting, saya suka banget sama inisiatif kementerian kemarin yang mengeluarkan bahwa di PJJ ini sebenarnya entitasnya bukan cuma guru sama anak. Jadi kunci dari PJJ ini malah ada entitas baru, yaitu ada orang tua. Jadi si guru ini memang harus harus benar-benar komunikasinya itu baik, bukan cuma ke anak, tapi harus sama orang tuanya. Jadi segitiga gitu loh. Nah ini yang mungkin kan juga di materi kecil dan ini kita lagi terapkan juga karena kita yakin itu nggak mudah gitu ya. Jadi kita harus benar-benar catch up sama dari kementeriannya apa aja gitu kan, dari Kemendikbud ngeluarinnya apa aja, terus dari startup apa yang bisa kita collab gitu ya, dari anak-anak, dari volunteers apa yang bisa idea that bisa solve this problem. Nah dari hal itu saya yakin pelan-pelan gitu walaupun memang kita masih struggling, tapi saya yakin pelan-pelan harusnya bisa lebih adaptif dan akhirnya juga bisa solve. Tapi kan kalau misalnya upaya-upaya, jadi misalnya ada program-program baru gitu yang untuk bisa tetap memberikan pendidikan buat adik-adik nih gimana Kak? Ada nggak gagasan-gagasan baru? Jadi memang sekarang gitu ya, karena mungkin kemarin pun di angka Jabar wing naik banget gitu ya. Jadi memang kita full masih online dan yang tadi saya bilang inisiatif baru adalah inisiatif collaboration dengan other startup gitu ya, other community di mana mereka punya produk bagus dan mereka juga butuh users gitu ya. Kita bisa collab yang tadi mereka bisa belajar bahasa Inggris lewat apps dan apps-nya ini unik. Apps-nya ini bisa dipakai sama low end smartphone sebenarnya. Jadi kuotanya nggak terlalu banyak gitu ya. Sinyalnya juga bandwidth-nya nggak terlalu besar juga gitu dan ini bisa fit lah sama smartphone yang memang low end gitu dan ini cukup membantu juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini memang harus benar-benar program baru gitu ya, program baru yang tadi bahasa Inggris itu harus benar-benar harus diduplikat juga program-program apalagi yang memang bisa disupport gitu. Dan sekarang pun kita lagi juga diskusi pembelajaran sekarang di 2021, di 2020 ini sampai Desember ini mau seperti apa? Karena kan 13 Juli kemarin baru masuk gitu ya. Dan kita masih di proses planning lah gitu loh. Jadi ada hal-hal baru gitu, tapi kita filter lagi mana yang visible, mana yang enggak. Karena unik baru ini mungkin di sekolah bagus bisa langsung efektif, tapi when it comes ke our school itu it's quite different. Jadi memang adaptasi itu yang memang harus pahami gitu. Sebagai pertanyaan terakhir nih, Kak, apa sih pesan dan harapan Kakak untuk mahasiswa, terutama dalam berkontribusi di bidang pendidikan saat ini? Pesannya selalu sama, saya kalau di materi kecil. Jadi salah satu komunitas kecil atau gerakan materi kecil atau apapun itu, di materi kecil itu memang ada satu message yang pengen kita sampaikan. Bahwa kenapa namanya materi kecil, karena memang kita tahu matahari itu kan sumber energi. Kita tahu matahari itu memberi manfaat ke semua planet gitu ya, terutama ke bumi. Nah, at the same time kita naruh kecil di belakangnya gitu. Jadi ini agak sedikit klise lah. Dibilangnya bahwa matahari kecil kita tahu memberi manfaat dan kecil ini sesuatu yang bertolak belakang sama matahari. Kita mau bilang bahwa di pendidikan itu kita analogikan dengan matahari gitu. Bahwa di pendidikan ini as long as mau lo belajar, mau lo ngaji, itu lo pasti ngasih manfaat dan memberi manfaat. Lo dapat manfaat, lo memberi manfaat, take and give.
Nah, matahari itu sumber energi, ngasih manfaat, tapi kita ada kecil. Kecil ini kita mau bilang bahwa, hey, sekarang ada 1.500 volunteers in total. Tapi jangan lupa, kita tuh starting jadi dari 4 orang loh. Kita tuh starting dari 3 anak doang loh, gitu loh. Jadi, buat apapun lo mau mikir besar apapun, dan kita tahu masalah ini tuh bukan masalah Bandung, tapi masalah Indonesia gitu loh. Yang tadi saya bilang APK rendah dan seterusnya itu masalah Indonesia gitu loh. PISA hanya masih rendah di literasi baca dan seterusnya, itu masalah Indonesia bukan masalah Bandung. Dan kita tahu ini masalahnya besar banget, tapi kita yakin bahwa buat nyelesain masalah besar ini lo bisa mulai dari yang kecil. Banyak orang nanti-nantiin dulu gerakan, nanti-nantiin dulu, gue mau ini, gue nanti itu, karena terlalu banyak consideration di kepala gitu ya, dan terlalu mikir masalahnya itu terlalu besar, kita harus sama solusi yang besar juga. Enggak, itu harus dibalik. Malah masalah yang besar lo bisa jalanin dengan solusi yang kecil dulu gitu ya, tapi tetap on track, ujung-ujungnya ke sana juga gitu loh. Nah ini jadi nggak harus jadi pinter dulu kalau lo mau ngajar gitu ya, nggak harus jadi besar dulu ketika lo mau bantu orang gitu loh. Jadi pesan itu yang mau disampaikan ini si anak muda di Indonesia. Oke Kak, iya bener banget nih Kak, aku setuju banget sih. Jadi ya emang untuk mencapai sesuatu yang besar kita nggak harus langsung take action yang besar dulu gitu. Betul. Kita bisa mulai dari hal yang kecil, bertahap, kita bisa mencapai goals kita pada akhirnya. Negeri. Makasih banyak Kak atas sharing pengalaman, ilmunya kepada kita semua. Ini benar-benar nambah wawasan baru, nambah pandangan baru buat kita semua. Sekali lagi makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Makasih banyak Kak, sehat-sehat semua. Semoga bermanfaat, amin. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa memberikan semangat dan inspirasi terus berkarya dalam mengikuti kemerdekaan Indonesia. Mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara. Namun, tak sedikit juga orang yang belum dapat merasakannya. Kerasnya hidup memaksa mereka untuk berhenti dari mimpinya. Namun kemudian, sebuah cahaya layaknya cahaya matahari datang untuk menyinari mereka. Matahari kecil adalah salah satu cahaya dari beribu cahaya itu. Cahaya bagi mereka untuk kembali menggapai mimpi untuk mencicipi pendidikan. Janganlah takut untuk bermimpi besar memajukan bangsa ini. 75 tahun Indonesia merdeka. Banyak tantangan pendidikan yang harus dihadapi. Di tengah gejolak pandemi yang tak kunjung usai, mari bersama-sama bergotong royong membenahi negeri tercinta, Indonesia. Terima kasih sobat semua sudah mendengarkan podcast Berbagi Asa Sibades ITB. Nantikan podcast kami lainnya yang tentunya akan terus berusaha untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian kalian terhadap permasalahan masyarakat yang ada di sekitar. Sampai jumpa lagi.